Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adaptif Amor Patria Design and Build Tips and Information. Apa kabar semua? Selamat datang 2023. Semoga tahun ini buat semua yang nonton konten adaptif live yang langsung maupun yang nonton di feed atau reels yang sudah terekam, punyai tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun yang hebat, tahun-tahun yang luar biasa. Oke, kita sudah menuntaskan poin 3. Bagaimana memilih arsitek? Ada 8 poin. Bagaimana memilih arsitek supaya Anda dalam memilih arsitek dapat menemukan arsitek yang tepat, arsitek yang sesuai harapan Anda. Jadi ada 8 poin bagaimana memilih arsitek, yaitu pilih arsitek seperti memilih temanmu. Terus kedua, pilih yang ahli, jangan yang pura-pura ahli, bisa fatal. Ketiga, memilih arsitek itu yang harus sesuai kamu. Jadi arsiteknya harus kamu banget. Nggak bisa memilih arsitek yang beda karakter dan beda kesukaannya dari kamu. Ya. Keempat, kamu harus memilih arsitek yang sefrekuensi. Paling penting, sama arsitek yang kamu pilih harus nyambung kalau ngobrol. Kalau nggak nyambung fatal. Ya. Terus 3.5, bagaimana memilih arsitek adalah pilih arsitek yang emang reputasi dan track recordnya baik. Ya, ya tentunya kalau orang yang reputasinya buruk ya jangan dipilih. Kemudian nomor 6, pilihlah arsitek yang budgetnya sesuai. Jangan kebablasan pilih arsitek yang sebenarnya kamu mampu di level ini, ya jangan yang terlalu mahal, jangan juga yang murahan banget. Karena arsitek itu adalah jasa yang kami tawarkan kepada Anda yang hasilnya bergantung terhadap skill dari masing-masing. Ketujuh, milih arsitek adalah pilih yang layanan. Nah, ini catatannya nih. Pilih arsitek yang layanannya dan purna layanannya baik. Nanti kita jelaskan. Dan nomor 8, yang terakhir, bagaimana memilih arsitek? Pilih arsitek yang membuat kamu untung, khususnya buat pebisnis atau pengusaha, karena pasti semua bisnis pasti ada ruang yang harus arsitek kelola. Ya. Pilih arsitek yang bisa buat kamu untung. Begitu. Karena tidak mungkin buat proses pembangunan tidak ada arsitek yang dilibatkan. Nah, maka dari itu kamu pastikan bahwa arsitek yang kamu pilih adalah yang kriterianya minimal dari 8 poin tadi sudah kamu pikirkan. Sesi sebelumnya kita sudah menyampaikan ini yang harus kalian pahami. Apakah boleh ya? Boleh saja memilih. Ini sinyalnya. Oke. Maaf nih guys, live-nya sedikit terhambat. Jadi kontraktor dan arsitek itu adalah dua hal yang
beda tahap, bisa beda orang, bisa sama. Ya. Pada tahap kamu awal, sebaiknya berpikir perencanaannya dulu. Merencanakan desainnya, bentuknya, harganya, metode pelaksanaannya. Itu perlu dilaksanakan di awal. Perencanaan. Nah, kontraktor atau pelaksanaan itu adalah tahap setelahnya. Banyak orang yang mampu mengerjakan pekerjaan kontraktor, tapi belum tentu mempunyai basis arsitektur. Inilah yang sering merusak dunia konstruksi. Kontraktor yang tidak punya basis arsitektur, tapi menjadi arsitek yang so ngerti. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah saat desain kamu ditangani kontraktor, desainnya tidak melihat sisi arsitektur lagi. Yang dilihat adalah prosesnya dan nilainya, fokus di situ. Poin-poin kenyamanan, karakter, poin-poin tema, poin-poin keinginan, poin-poin kesukaan itu sudah hilang. Karena saat orang tidak mampu mendesain, dia hanya menjadi mesin fotokopi. Cari desain di mana internet, cari desain di brosur, gabungkan jadi sebuah desain. Arsitek tidak melakukan itu. Arsitek merencanakan desain sesuai keinginan kamu, sesuai kebutuhan kamu. Perhatian utama arsitek dalam mendesain tentunya adalah keinginan kamu, keinginan kliennya dan usernya. Kalau kontraktor, perhatian utamanya adalah ya kemudahan membangun, sistem yang mudah dikerjakan, bahan yang mudah didapat. Itu adalah karakter dari kontraktor. Ya tentunya kalau kamu punya kontraktor yang bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bagus, lebih murah, lebih cepat, ya itu pasti hal yang sempurna. Tapi tahap awal harus ditangani arsitek dulu. Jangan terjebak, ya. Karena jika kamu terjebak, kamu akan kehilangan poin desainnya. Karena kontraktor, jarang sekali kontraktor yang memenuhi kaidah-kaidah mendesainnya jika tidak ada tim arsitek yang memang bagus di dalamnya. Oke. Jadi utamanya sekarang pilihlah arsitek yang emang dia arsitek. Terus kedua, cari arsitek yang reputasinya baik. Kamu harus, kalau tanya arsitek udah pernah bikin apa, boleh lihat karya-karyanya, boleh tanya prosesnya. Saya harus akuin, banyak dari teman-teman kami arsitek yang juga merangkap menjadi kontraktor. Terus terang, Amor Patria juga arsitektur dan kontraktor. Tapi tetap harus dipisahkan pekerjaannya. Pekerjaan desain dan pekerjaan pembangunan. Saat kami mengerjakan desain, kami akan menjadi arsitek profesional. Setelah selesai, akan mengajukan proposal kontraktor. Dan proposal itu harusnya bisa dikerjakan oleh siapa saja. Jadi desain yang dibuat oleh arsitek itu boleh dan harusnya bisa diakses ke kontraktor lain. Hingga kamu sebagai klien memiliki opsi. Kontraktor itu bisa perencananya, bisa pihak A, pihak B, dan pilihlah yang sesuai kebutuhan kamu. Itu adalah cara kerja yang betul. Kemudian ya perhatikan juga track record arsiteknya. Jika sudah dengar ada track record buruk, mungkin kerjanya lama, sering telat, ya apakah itu worth it dengan desainnya, worth it dengan yang kamu inginkan, begitu ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya tahu kontraktor juara?
Sabar, nanti kami ada poin nomor 6, bekerja dengan kontraktor. Itu nanti tunggu, kira-kira bulan depan akan sampai ke poin itu. Bagaimana kamu tahu kalau kontraktornya curang? Mudah sekali, asal sistematisnya ada, kamu punya basis-basis kerjasama yang tepat, sangat mudah. Ya, sebagai bocoran, mengetahui kontraktor yang curang itu adalah harus punya dasar gambar. Gimana kamu tahu orang salah jika tidak ada hukumnya? Sama seperti itu. Kalau mau tahu kontraktornya curang, cek saja dengan gambarnya, apakah sesuai tidak dengan gambarnya. Oke, selanjutnya kita membahas budget arsitek. Tentunya layaknya semua profesi penjual jasa, kami punya sebuah batasan harga dari jasa arsitek yang dijual. Batasannya luas, itu ditentukan oleh IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Umumnya batasan itu ada yang harganya lebih tinggi, ada yang lebih rendah, atau berkisar di antara itu. Kenapa ada arsitek yang harganya tinggi dan ada arsitek yang rendah? Itu biasanya ditentukan oleh apakah arsitek itu memang digemari oleh masyarakat. Hukum ekonomi, jika demand dan supply-nya berbanding terbalik, kalau permintaannya banyak, supply-nya sedikit, karena arsitek tidak bisa berundak mengerjakan terlalu banyak proyek di waktu bersamaan, pasti ngantri. Pasti ada slot yang bisa dikerjakan di sebuah kantor konsultan. Pasti kalau ordernya banyak, pasti harganya sedikit lebih naik. Atau kedua, kenapa harganya lebih rendah? Biasanya memang dia pemula, begitu. Atau memang sedang promo. Ya. Jadi untuk kamu, pastikan jika saat kamu memilih arsitek, pastikan harganya berapa. Apakah sesuai dengan budget kamu? Nah, permasalahannya, bagaimana kalau ternyata misal kamu berpikir, oh jasa arsitek kira-kira senilai X, misal. Tapi pas ketemu arsiteknya dia memberi gambaran ternyata X+2. Nah, jangan khawatir. Kamu diskusikan sama arsiteknya budget kamu. Ya. Didiskusikan saja. Hampir semua arsitek dari yang the best sampai yang ece-ece, itu sebenarnya jasa itu adalah hal yang ditentukan secara bukan matematika 1+1 yang pasti. Ya. Jadi pasti ada hal-hal tertentu yang menjadi dasar pemikiran bagaimana menentukan harganya. Jika kamu betul-betul mau ditangani oleh salah satu arsitek yang kamu inginkan, budgetnya tidak pas, coba diskusi. Apakah dia bisa memberikan opsi-opsi, misalnya item-item pekerjaannya mungkin dicocokkan, mungkin juga dia bisa merekomendasikan ke arsitek yang sesuai budget kamu. Ya. Jangan lupa budgetnya, ya, jangan terjebak. Sebenarnya enggak, budget arsitek menurut saya sangat worth it. Hampir semua arsitek bekerja di harga yang reasonable, sangat masuk akal. Karena satu, umumnya budget arsitek itu adalah sebagian dari proses membangun. Range-nya sekitar 1 sampai, ya ada yang sampai 5, ya range umumnya 1 sampai 5% dari harga bangunan. Ya, jauh kan ya range-nya. Itu tergantung dengan kelengkapan layanan yang diberikan dan lain-lain. Namun dengan perencanaan arsitek tadi, apa yang kamu dapat? Kamu akan mendapatkan hal yang sangat banyak. Sama-sama mengeluarkan uang misal 1 miliar yang dikerjakan tanpa arsitek, kamu ngerasa untung anggaplah 2%, kamu ngerasa untung 20 juta. Tapi ternyata desainnya
jelek, penataan ruangnya salah. Jika sudah terjadi seperti itu, bangunan sudah berdiri tinggi, ternyata salahnya fatal, apa artinya 20 juta? Bahkan untuk memperbaikinya kamu butuh ratusan juta. Itu. Ya, jangan khawatir, dibicarakan saja, dan memang itu komponen biaya yang sebenarnya dalam sebuah paket pekerjaan layak untuk dikeluarkan. Ya. Oke, selanjutnya kita membahas ada layanan dan purna layanan. Layanan tentunya selama kontrak arsiteknya mengerjakan. Apa saja sih kelengkapannya? Pak, dengan harga sekian, apa aja sih produknya? Ada desain, denah, tampak potongan, dokumen IMB, gambar detail, arsitektur, finishing, detail struktur, detail, apa saja RAB-nya. Atau mungkin yang ini tidak masuk, kalau ini ada biayanya seberapa, atau ternyata ini saya tidak perlu, mungkin nanti kami bisa kita bisa diskusikan di lapangan. Itu bisa. Ya, itu layanan arsitek. Tapi selain layanan arsitek, ada juga purna layanannya. Contoh, bagaimana kamu merawat rumah kamu di material-material tertentu. Misalnya kamu menggunakan banyak lantai yang tidak pakai keramik. Bagaimana perawatannya? Nah, orang pertama yang kamu tanya tentunya arsiteknya. Tadi sama ini bagaimana cara untuk merawatnya. Nah, bagaimana? Terus kemudian misalnya dalam waktu setelah itu, bagaimana arsitek ini memberikan layanan. Misal terjadi, ya siapa yang tahu pipa kamu mampet, kamu lupa tuh gambar S-build-nya kamu taruh di mana. Bagaimana arsitek membantu kamu? Ya di sini pipanya, mungkin kamu bisa bantu dengan kontraktor untuk cek pipanya dan lain-lain. Purna layanan sangat penting, karena apa yang kami rasakan, hampir semua klien setelah itu pasti ada komunikasi tentang bagaimana bangunan itu dalam penggunaannya, modifikasi dan lain-lain, itu sudah umum, ya. Nah, kami mengingatkan apa saja sih layanan arsitek. Layanan arsitek menurut IAI dibagi dalam beberapa layanan. Ada ada membuat TOR, ya, mengumpulkan data-datanya. Ada membuat konsep desainnya. Terus mendesain, pradesain, mendesain denah, tampak, potongan, ketiga dimensi bentuk bangunannya. Itu menjadi salah satu layanan utama arsitek. Namun setelah itu ada gambar kerjanya, dibuatkan gambar-gambar detail. Kemudian arsitek membuat RAB. Setelah ada RAB, arsitek menjadi pihak yang berperan dalam tender. Jadi kami harus menjelaskan proyeknya dalam analyzing proyek. Kemudian ada proses setelah tender terjadi, pelaksanaan arsitek, ada salah satu poin adalah pengawasan berkala. Nah, hal ini menjadi tugas utama, itu paket fullnya dari arsitek. Nah, bagaimana apa yang kalian butuhkan? Misalnya kalau rumah pribadi kan tidak perlu tender, ya kan? Itu tidak perlu kamu pikirkan. Nah, sekarang apa yang kamu butuhkan? Misalnya, apakah dari jasa-jasa itu semuanya diperlukan atau tidak? Apakah kamu misalnya nanti kamu merasa kontraktornya dalam prosesnya kok kurang seret, mungkin butuh bantuan arsitek untuk menilai bangunan-bangunannya apa sesuai gambar atau tidak. Artinya kamu memerlukan jasa arsitek sebagai pengawasan dalam pembangunannya. Ya, jadi pilih arsitek yang layanan dan purna layanannya baik. Itu yang sangat jarang orang pikirkan adalah purna layanan, ya. Padahal arsitek dengan purna layanan yang baik
biasanya adalah indikator arsitek itu bagus. Dan umumnya kalau satu orang kalau sudah ketemu sama arsitek yang cocok, waduh itu udah jarang sekali dia berpindah ke lain hati. Jadi seperti yang kami rasakan, repeat order, satu klien yang jika dia mau membangun lagi selalu cek mendesainnya bersama kami itu bukan satu atau dua. Maka dari itu yang saya bilang dari awal, cari arsitek yang sefrekuensi dan bisa menjadi teman kamu. Umumnya arsitek menjadi teman kliennya, minimal berhubungan baik. Nah, poin terakhir, pilihlah arsitek yang bisa buat kamu cuan. Kok cuan? Nah, ini khusus, ini poin khusus untuk para pengusaha. Ya. Saya sampaikan di poin sebelumnya, adaptif poin 1, bahwa kamu itu harus bekerja dengan untuk meningkatkan usaha kamu harus ada 4 ang yang harus dilakukan. Kamu harus ekspansi uangnya, orangnya, barangnya, dan yang terakhir yang paling penting harus mengekspansi ruang. Untuk pebisnis pengusaha tidak ada pilihan lain untuk mengekspansi usaha kamu, pasti ruangnya harus diekspansi. Punya toko cuma 3x3, kalau mau maju mungkin jadi 3x6. Mungkin punya cabang 3x3 selanjutnya di tempat lain. Ruang kan? Saat kamu ekspansi, kamu memerlukan siapa? Harus ada arsitek. Kenapa? Arsitek akan menjaga kamu dalam bisnis kamu, akan tetap dalam jalurnya. Ya. Bekerja dengan perencanaan adalah udah standar manajemen yang baik. Jadi saat kamu mengekspan bisnis kamu, pasti arsitek dibutuhkan untuk hadir dalam pengembangan ruang. Apalagi jika usahanya di dalam dunia konstruksi, misalnya properti, sudah pasti desain arsitek menjadi komponen utama. Nah, bagaimana arsitek ini bisa membuat kamu cuan? Pilih arsitek yang mengerti dengan usaha kamu, mengerti soul dari bisnisnya. Misal kamu punya coffee shop, pastikan arsiteknya ini tahu target kamu tuh coffee shopnya untuk anak muda atau untuk orang dewasa atau untuk orang kantoran. Desainnya kan beda. Jangan sampai kamu pilih arsitek yang bagaimana caranya dia hanya mendesain yang dia suka. Kalau tidak sesuai dengan konsep kamu, ruangan dan menu, desain dari ruangnya ternyata tidak cocok dengan menunya. Menunya pisang goreng, menunya kopi tubruk, tapi desainnya industrial. Menu pisang goreng, kopi tubruk menunjukkan ini emang untuk kelas yang sedikit lebih dewasa. Tapi desain yang milenial, anak muda, bentrok kan? Nah, itu saya. Jadi dalam memilih arsitek, pastikan arsitek yang kamu pilih mengerti soul dari bisnis kamu, mengerti arah bisnis kamu, mengerti konsep bisnis kamu, hingga desainnya, budgetnya sesuai dengan yang kamu harapkan. Oke? Jadi kita sudah menyelesaikan poin adaptif nomor 3, bagaimana memilih arsitek. Ya, kita sudah 3 poin. Nomor 1, kenapa kamu harus membangun hari ini? Ada di seri sebelumnya. Kedua, kenapa harus membangun harus bersama arsitek. Dan ketiga, nah memilih arsiteknya bagaimana? Nih ada 8 poin yang perlu kamu perhatikan. Saya ulang ya. Pilih arsitek seperti memilih teman kamu. Ya, karena kamu
Kalau sama arsitek, kamu pasti akan membuka diri kamu. Kamu tahu kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa, bagaimana kamu berhubungan. Misal suami istri, bagaimana cara mereka berhubungan secara ruang. Apakah mereka suka nongkrong di ruang TV, ataukah suka nonton hanya suka duduk di teras. Arsiteknya harus tahu. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak boleh punya kamar di TV, TV di kamar? Apakah anak-anak harus punya ruang belajar khusus? Nah, saat kamu membuka diri kamu, tidak banyak orang bisa membuka dirinya untuk siapa saja. Maka dari itu carilah arsitek yang memang kamu merasa nyaman untuk bercerita. Karena kamu sudah cerita, ya umumnya yang saya rasakan biasanya arsiteknya menjadi teman kamu. Makanya nomor 1, memilih arsitek seperti memilih teman baru. Jadi pilih arsitek yang bisa kamu bercerita dengan dia. Nomor 2, pilih yang ahli. Jangan sampai pilih yang katanya arsitek tapi gambarnya ternyata digambarin orang lain. Artinya dia cuman jadi broker. Atau dia ternyata belum cukup ahli untuk menggambar bidangnya. Mungkin dia masih terlalu beginner atau emang pemain hanya di bangunan low rise. Mungkin proyeknya membutuhkan bangunan yang 5 lantai, 10 lantai. Kalau pengalamannya belum ada, pastikan dia sesuai dengan kebutuhan kamu. Nomor 3, pilihlah arsitek yang kamu banget. Ya, misalnya kamu kamu tuh tes desainnya ada di kamu suka klasik, kamu suka modern. Pastikan arsitek itu bisa menerima hal yang kamu inginkan. Ya. Nomor 4, kamu pilihlah arsitek yang sefrekuensi. Wah, ini fatal. Pilihlah arsitek yang sefrekuensi itu supaya kamu bisa berada di level yang sama berbicaranya. Ya. Nomor 5, pilihlah arsitek tadi yang reputasi dan track recordnya baik. Kalau udah jelas orangnya biang kerok, tukang terlambat, misalnya orangnya tidak profesional, ya itu kamu cek. Ya, reputasinya bisa lihat bagaimana karya-karyanya sebelumnya. Ya. Nomor 6, pilihlah arsitek yang sesuai budget kamu. Diobrolin apa saja dan bagaimana solusinya. Jangan takut, nggak mahal kok. Arsitek itu tidak mahal. Apalagi jika kamu bandingkan pekerjaannya terhadap resiko yang akan dilakukan. Arsitek itu nilainya menjadi sangat kecil jika dibandingkan dengan kesalahan pekerjaan tanpa arsitek. Nomor 7, bagaimana layanan dan purna layanan arsitek. Jangan lupa. Dan nomor 8 terakhir, khusus untuk para pengusaha, pastikan arsiteknya bisa membuat kamu cuan. Dalam arti dia mengerti flow kerjanya, mengerti prinsip usaha kamu, mengerti target market kamu, mengerti menerjemahkan ruang sesuai karakter kamu, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti adaptif dari item 1, 2, 3. Nanti kita akan lanjut dengan poin 4 minggu depan, bekerja bersama arsitek. Apa maksudnya? Minggu depan kita akan mulai memberikan tips dan trik buat kamu dan informasi tentunya bagaimana bekerja dengan arsitek. Apa yang harus dilakukan? Khususnya ya emang yang belum pernah bekerja sama dengan arsitek, atau memang orang-orang yang sudah pernah tapi pengen melihat selama ini yang saya lakukan benar nggak sih. Minggu depan bagaimana bekerja bersama arsitek. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.